Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, tiba saatnya kita kembali sekolah Minggu. Kangen nggak sama Bu Lina? Kangen kan? Sama Bu Lina juga kangen sama kalian. Hari ini Bu Lina ditemani Kakak Seren. Kakak Seren, sini dong. Nah, yuk kita mau memuji bersama-sama Kakak Seren ya. Oke, kita pujikan hari ini, harinya Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan beri kesehatan buat kami semua. Kami bersyukur untuk hari yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian kami dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bu, ini kenapa kok kita harus pakai ini? Ya, ini tanda lidah api. Ya, karena tema kita hari ini adalah Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ini tandanya lidah api. Ya, nah kita sudah 3 bulan loh di rumah. Iya. Ya, 3 bulan. Tapi Yesus tetap ada di rumah kita. Kita pujikan lagu Yesus dalam rumahku. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Mereka senang sekali ya. Mereka bisa berbicara dengan bahasa roh. Mereka bisa mewartakan kabar sukacita dimanapun ya. Mereka senang. Begitu juga kita. Kita juga harus selalu senang ya. Kita pujikan lagu Happy Ya Ya Ya. Ya, ya tangannya diberikan. Ya, 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 happy, ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy, ya, 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 happy, ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, kalau kita happy, berarti kita sudah mewartakan firman Tuhan, paling tidak ya. Tapi kita harus dituntut juga rajin baca Alkitab. Supaya apa? Supaya yang kita sampaikan benar-benar sesuai dengan Alkitab ya. Sama seperti murid Tuhan Yesus waktu itu, mereka mengerti firman Tuhan ya. Ayo kita pujikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa
Tuhan akan dibawakan salat jadian. Adik, nih Kak Dian punya seekor anjing yang namanya Army. Army lihat tuh. Adik-adik, lihat nih anjingnya Kak Dian ini. Gede, gendut. Namanya juga Army, yang artinya tentara. Nah, adik-adik, meskipun si Army ini gede, gendut, tapi dia itu penakut banget. Apalagi kalau misalnya Kak Dian lagi nggak ada. Dia cuma berani kalau ada Kak Dian. Nah, adik-adik, itu juga yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka, mereka jadi ketakutan. Mereka galau, mereka bingung karena kok Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tapi adik-adik, untunglah Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa nanti setelah dia pergi, dia akan mengirimkan seorang roh penolong yang akan menguatkan murid-muridnya. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi hati kami, membuat kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka menantikan Roh Kudus datang di Yerusalem dan mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Maka murid-murid Tuhan Yesus menunggu dengan setia di Yerusalem. Mereka berkumpul dan berdoa dan menantikan dengan sungguh-sungguh. Semua pasti masih ingat siapa saja sih murid Tuhan Yesus? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus. Nah, semuanya ada di situ. Juga ada lagi murid-murid yang lain, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka juga ikut berkumpul bersama-sama. Ada para ibu-ibu yang setia membuatkan makanan untuk mereka, dan juga ada orang-orang yang percaya kepada Yesus lainnya. Setelah 50 hari, mereka mendengar suatu suara dari langit. Suaranya seperti angin yang sangat kencang. Tiba-tiba mereka melihat ada api menyala di atasnya kepala mereka masing-masing. Lihat, di atas kepalamu ada api. Iya, kamu juga ada apinya. Lihat, mereka semua ada api di atas kepalanya. Tiba-tiba mereka bisa berbicara pada satu dengan yang lain dengan bahasa yang berbeda-beda. Mereka nggak pakai kursus loh, tapi mereka bisa berbicara bahasa asing. Pada waktu itu, bangsa Israel merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari mereka mengumpulkan hasil panen mereka seperti jelai dan macam-macam lagi. Mereka membawanya sebagai persembahan ke Yerusalem. Dan juga pada hari itu adalah mereka memperingati
tentang turunnya 10 hukum Tuhan atau 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Sehingga banyak sekali orang berkumpul, baik itu orang Yunani, baik itu orang Roma, baik itu orang Yahudi, semuanya berkumpul di Yerusalem. Ketika itu, murid-murid yang tadi mendapatkan api di atas kepalanya mereka masing-masing, mereka mulai bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka mulai mengatakan hal-hal yang dilakukan oleh Allah. Mereka bercerita tentang kemuliaan Tuhan. Itu orang kok bisa ngomong bahasanya kita? Iya, aneh ya. Padahal kita kan dari macam-macam bangsa dan kita bisa mendengar mereka berkata dalam bahasa kita. Lihat, orang-orang itu padahal semua dari Galilea. Iya, mereka bisa bicara bahasa Yudea, Kapadokia, Mesopotamia, Partia, Media, Elam, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, bahkan bahasa Roma mereka bisa bicara. Wah, banyak sekali ya, mereka bisa berbicara bahasa macam-macam. Orang-orang itu semua mereka tercengang dan heran. Kok bisa ya murid-murid Tuhan Yesus itu berbicara berbagai-bagai macam bahasa? Ketika mereka masih bingung-bingung dan mendengarkan murid-murid, Petrus maju ke depan di tengah-tengah mereka. Lalu Petrus bersuara dengan lantang. Dia berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kami berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat. Tuhan bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang sakit tuli, menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Bahkan Tuhan bisa menghardik angin supaya diam. Dan Tuhan itu yang berkuasa, yang dapat melakukan begitu banyak mujizat itu adalah Tuhan yang kamu tangkap, kamu salibkan sehingga dia mati di kayu salib. Tetapi Tuhan membangkitkan Yesus kembali dari kubur sehingga Yesus bangkit dan kemudian dia menyaksikan bahwa kehidupan tidak dapat diambil dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah itu kembali ke surga dan terangkat di atas awan. Tuhan itulah yang kamu salibkan. Tuhan itulah, Yesus itulah yang sudah datang dan menyelamatkan kamu. Sekarang kamu harus bertobat. Kamu harus menyerahkan dirimu untuk dibaptis. Orang-orang itu menjadi sedih karena mereka merasa bahwa mereka telah bersalah membuat Tuhan Yesus disalibkan. Aku sedih sekali. Aku loh dulu berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Padahal dia orang yang baik, Tuhan itu tidak berdosa. Aku juga, Tuhan itu baik loh. Bahkan Tuhan sudah menampakkan diri pada murid-muridnya. Tuhan sudah bangkit. Mari kita memberikan diri kita dibaptis. Aku mau bertobat, aku mau jadi pengikut Tuhan Yesus. Pada hari itu ada sekitar 3.000 orang yang minta dibaptiskan supaya mereka bisa mengikut Tuhan Yesus. Mereka menyesali dosa-dosanya dan mau mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Petrus dengan sangat berani dia berbicara kepada banyak orang. Juga murid-murid yang lain menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Mereka
memberitakan tentang Injil, mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dan mereka tidak takut lagi karena Roh Kudus sudah menolong mereka. Roh Kudus sudah datang dan diam di hati mereka sehingga mereka tidak perlu takut lagi. Orang-orang bertobat dan memberikan diri mereka dibaptiskan. Adik-adik, hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid dan juga hari di mana lahirnya gereja Kristus, itulah yang kita rayakan dengan hari raya Pentakosta hingga saat ini. Adik-adik, Roh Kudus tidak hanya dicurahkan kepada murid-murid pada masa itu saja, tetapi pada saat ini setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus juga dicurahkan di dalam hati kita. Nah, tandanya apa kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita? Adik-adik, setiap orang yang punya Roh Kudus di dalam hatinya, orang itu akan punya karakter yang juga semakin mirip dengan Tuhan. Dia akan jadi anak-anak yang suka mengasihi, anak-anak yang suka bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yuk adik-adik juga mau jadi anak-anak Tuhan yang juga dipimpin oleh Roh Kudus. Mari adik-adik, kita hidup saling mengasihi, kita hidup untuk bersaksi, kita hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang semakin mirip dengan Tuhan, anak-anak yang saling mengasihi, anak-anak yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus waktu menerima Roh Kudus? Mereka berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus ke teman-teman kita. Ya, betul. Kita harus berani ya. Nggak boleh malu ya. Oke. Karena api Kristus sudah ada di dalam hati kita. Kita pujikan lagu Api Kristus sudah menyala. Ya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Oke, kebaktian kita selesai. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu. Kami bersyukur, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh berbakti hari ini. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang hidup, kami berdoa. Amin.